Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kayen, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara sedang berada saat ini. Salam sehat, salam semangat, salam sukacita, damai sejahtera Allah menyertai kita senantiasa. Bersyukurlah kepada Tuhan kalau kita bisa melewati minggu yang lalu. Atas berkat dan karunia Tuhan, kita semua bisa melewatinya. Dan kita berdoa sepanjang minggu ini kita akan melaluinya berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita akan mendapatkan berkat daripadanya dan membawa berkat bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan Saudara sidang jemaat semuanya, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di hari Senin ini, mari kita meminta hikmat Tuhan, meminta kuasa Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, dan kita mendengarkan pesan-pesan firman Tuhan, supaya kita melangkah selalu ada dalam pimpinan dan bimbingannya. Mari kita berdoa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan kami, Yesus Kristus, terima kasih untuk segala berkat, anugerah, pertolongan yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami bersyukur atas berkat anugerah-Mu, kami dapat bangun dari istirahat kami, dan kami bersyukur kami bisa melewati perjalanan hidup sepanjang minggu kemarin. Dan kami menyerahkan perjalanan hidup kami sepanjang minggu ke depan. Tuhan menyertai memimpin kami, menolong kami. Jangan tinggalkan kami, biarlah kami terus bergantung dan berharap kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Urapi hamba-Mu yang sederhana, yang penuh banyak kekurangan dan keterbatasan ini, untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Telinga kami siap mendengarkan, dan kami rindu hati kami siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu dapat berbuah menjadi berkat bagi kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami siap belajar kebenaran firman Tuhan pagi ini. Haleluya Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-19 ayat 31 sampai 37. Dengan judul perikop LAI memberikannya lambung Yesus ditikam. Beginilah bunyi kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, maka mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara para prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu tradisi orang Yahudi di mana mereka tidak ada kenajisan pada waktu hari Sabat, khususnya hari mereka beribadah. Kenajisan itu berupa mayat, dan salah satu yang mereka lakukan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus dihukum menjelang hari Sabat, hari Jumat khususnya, karena Sabat mereka Sabtu. Nah, kita belajar bersama-sama, mereka punya kebiasaan supaya menyingkirkan mayat-mayat yang telah dihukum mati. Dan mereka biasanya melakukan satu cara mematahkan kakinya, memastikan bahwa dia betul-betul sudah mengalami kematian. Nah, itu mereka lakukan kepada orang yang satu dan yang kedua. Tiba giliran kepada Tuhan Yesus, mereka melihat dia sudah mati. Nah, mereka tidak ingin mematahkan kakinya, tetapi ingin memastikan betulkah dia sudah mati. Maka mereka menikam, salah satu prajurit menikam lambung Tuhan Yesus, ingin memastikan dia mati. Dan betul, dia mengalirkan darah dan kemudian air, menunjukkan bahwa dia betul-betul sudah mati. Nah, apa yang menjadi perenungan bagi kita?
Kalau ada orang berkata bahwa Tuhan Yesus mati suri karena dia bangkit dari kematian, itu bohong. Nyatanya bukan hanya satu orang yang menyaksikan, tetapi banyak orang menyaksikan bahwa Tuhan Yesus betul-betul mengalami kematian. Kematian artinya dia turun ke dalam maut. Dia mengalami masa di mana antara tubuhnya dengan rohnya berpisah. Betul-betul dia mengalami kematian. Itu menunjukkan bahwa dia betul-betul turun ke alam maut. Nah, apa yang menjadi pemikiran bagi kita untuk kita terima berkat kita? Kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah berkorban, bahkan merelakan nyawanya untuk turun ke alam maut, untuk kita tidak mengalami maut. Itu sebabnya jangan lagi kita yang sudah dibebaskan dari alam maut, kita kembali kepada maut. Dan itu sangat memalukan di hadapan Tuhan. Hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Mari kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kita percaya bahwa dia betul-betul telah mengalami kematian untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Kita harus sungguh-sungguh juga datang kepadanya. Kita serius menyembah dia. Kita serius mengabdi kepadanya. Karena dia serius untuk kita. Pesan firman Tuhan untuk sidang jemaat semuanya. Seriuslah datang kepada Tuhan. Jangan main-main. Seriuslah melayani dia. Jangan main-main. Seriuslah menjadi orang Kristen. Jangan main-main. Karena apa yang kau lakukan hari ini, engkau akan mendapatkan upah atau celaan ketika engkau berhadapan dengan Tuhan. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan memberkati sidang jemaat semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang kami dengarkan. Biarlah kami terus beriman, percaya penuh kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah kami tidak goyang, dan kami percaya bahwa Engkau betul-betul mengalami kematian untuk kami bisa hidup. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu itu, dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh aktivitas kami dan kehidupan kami sepanjang hari ini, dan kiranya kasih karunia Allah memimpin kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan terima kasih kepadamu. Haleluya Bapa. Amin.